...1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridikmat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Yang hari ini merupakan babak baru bagi perjalanan, fase baru. 22 tahun PKS berjuang, dan 22 tahun itu diiringi dengan catatan rekam jejak konsistensi. Berdemokrasi itu salah satunya adalah siap untuk berada di dalam pemerintahan dan selalu siap untuk berada di luar pemerintahan. PKS telah memberikan keteladanan berdemokrasi dengan menunjukkan sikap ketika berada di dalam posisi pemerintah, jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan ketika berada di luar konsisten untuk menjadi mitra sebagai oposisi. Yang lain sudah tahu akan ambil belokan yang mana. Kita menunggu PKS ambil yang mana. Kita tunggu PKS ambil yang mana. Tapi yang pasti adalah konsistensi itu adalah salah satu karakter dari PKS, dan saya merasakan. Sahabat Siliwangi 1922, pasca keputusan daripada Mahkamah Konstitusi, ramai juga royalis dan juga para relawan yang memperbincangkan mau kemana arah politik dari Anies Rashid Baswedan untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini pokok bahasan yang sekarang akan kita kupas. Sahabat Siliwangi 1922, bagaimana agar Anies Rashid Baswedan ini tidak kehilangan sebuah momentum di dalam Pilpres tahun 2029. Banyak isu yang menjadi percakapan di kalangan royalis dan juga para relawan Anies Rashid Baswedan, bahwa di sini mereka menyarankan agar Anies Rashid Baswedan ini mengambil sikap oposisi, tidak tergantung ke dalam wilayah pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sahabat Siliwangi 1922, oposisi ini bukan hanya sekedar berbeda ataupun berada di luar pemerintahan. Tapi oposisi ini meski punya sebuah kekuatan real di dalam sebuah politik. Sebut saja PDIP yang menjadi oposisi selama SBY berkuasa. Demikian juga dengan PKS, 10 tahun menjadi oposisi di dalam pemerintahan Jokowi. Nah, ada kemungkinan juga PDIP untuk sekarang ini akan menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran. Saya tetap penting perlu adanya partai yang berada di luar pemerintahan, terutama untuk membangun suatu pengimbangan di dalam proses kekuasaan, pengolahan kekuasaan, proses pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Dan di sini kita membutuhkan check and balances melalui partai-partai yang berada di luar pemerintah. Kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal, kapan ke? Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan, Bib? Segera. Musyawarah Majelis Syuro ya. Jadi saya sangat menghormati, nanti itu akan diputuskan oleh Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro. Sahabat Siliwangi 1922, Anies Baswedan ini tidak berpartai. Bukan pula sebagai ketua umum partai yang memiliki perwakilan di parlemen atau di DPR.
Nah, secara real Anies ini tidak memiliki sebuah kekuatan politik untuk menjadi oposisi daripada pemerintahan Prabowo Subianto. Karena apa? Karena bukan ketua umum partai yang memiliki perwakilan di parlemen. Nah, sahabat, jangan pula kita bilang bahwa Partai Nasdem, PKB, ataupun partai-partai yang lain, ya, ini telah berkhianat kepada kadernya yang menjadi menteri di dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran. Karena apa? Tujuan membuat partai ini memang untuk mendapatkan kekuasaan. Dan juga bagaimana menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini target politiknya. Karena ya semuanya juga memiliki hasrat untuk berkuasa. Nah, oleh karena itu sahabat Siliwangi 1922, mungkin di sini oposisi yang dimaksud terhadap Anies Rashid Baswedan ini sebagai bagian dari semacam civil society. Ini memberikan tausiah kebangsaan, meluruskan jalan bila rejim yang berkuasa ini terlihat bengkok agar menjadi lurus kembali, dan juga untuk menghadirkan nuansa yang berkeadilan dan juga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pengalaman selama 10 tahun terakhir, ya khususnya terhadap Presiden Jokowi, oposisi hanyalah parlemen jalanan yang belum memiliki sebuah daya tekan terhadap kekuasaan. Bahkan seringkali dicuekin karena isu daripada jumlah masa parlemen jalanan ini tidak solid. Dan juga ya kurang nendang begitu. Sahabat Siliwangi 1922, PDIP dan juga PKS boleh dibilang gagal menjadi penyeimbang daripada kekuasaan di dalam parlemen. Kalah suara di parlemen. Beberapa rancangan undang-undang yang dinilai tidak pro rakyat ini gagal mereka tolak, seperti Omnibus Law, dan juga banyaklah hal-hal keputusan yang tidak pro rakyat yang tidak bisa dikawal. Nah, oleh karena itu, lalu dengan kekuatan politik apa andai kata Anies Baswedan ini mengambil jalan sebagai oposisi untuk mengimbangi rejim daripada Prabowo Subianto dan juga Gibran. Nah, sahabat, suara pemilih Anies Muhaimin yang berjumlah 40, sekian juta atau 24,95%, ini tidak bisa menjadi sebuah kekuatan real di dalam politik terhadap Anies Rashid Baswedan untuk menekan sebuah kekuasaan. Karena apa? Jumlah pemilih sebanyak itu ini tidak terorganisir. Dalam satu wadah organisasi ini sulit untuk dikontrol dan juga dikendalikan. Barangkali sekarang sudah berceceran lagi, ya. Nah, belum lagi daripada tipikal politik Anies Rashid Baswedan yang kita kenal, politiknya ini santun, soft, dan juga menghindari sebuah konfrontasi secara langsung bila berbeda pandangan politik. Nah, dan juga beliau ini mengedepankan sebuah adab. Ini lebih mengutamakan oposisi yang berbeda pandangan politik secara damai, solutif, pro rakyat, dan juga penyujukan. Ini barangkali modal dasar untuk bisa dikembangkan bahwa Anies Rashid Baswedan jika berada di dalam satu jalur oposisi. Karena sebagai kekuatan politik, ya, Anies Rashid Baswedan yang seperti saya sampaikan tadi, dia tidak punya partai, apalagi dia bukan pimpinan utama daripada partai tersebut. Nah, oleh karena itu, mari kita terus simak bagaimana perjalanan ke depan, apakah
Anies Rashid Baswedan ini akan masuk ke dalam lingkungan pemerintahan. Ini adalah kalkulasi politik. Berandai-andai Anies Rashid Baswedan menjadi oposisi atau masuk kepada pemerintahan. Itu yang perlu kita garis bawahi di dalam pembahasan hari ini. Demikian, terima kasih. Sahabat Siliwangi 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Paridikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus Siliwangi TV 1922. Sampai jumpa. Siliwangi Jiwa Raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.